Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Wis nang sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Sultanil Alim Syekh Qadir Silani Tasawwur Wisra Sumaila hadratin jami'a arwah mu'assisina Nahdlatul Ulama Syekhuna Khalil Bakalah Hadratul Syekh 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 Habib Syekh Syamsul Syekh Hasan Syamsul Alim sama Minta saya Ridwan Hasa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor pimpinan ranting Tarantalok, ketua, jajaran pengurus dan seluruh anggotanya, wabil khusus Sohibul Bait, sahabat Rioni, itu Reoni, mana khusus sahabat Rioni, keluarga yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah atas kelimpahan taufik, hidayah, inayah, stama'unanya, sehingga kita dapat hadir dalam acara rutinitas organisasi Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam Allah tercurah dari bahan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin dan semoga sampai kepada kita yang kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaatnya, utamanya syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, miras-mirus mumpung masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, ya walaupun tadi temanya keorganisasian nyerempet ini kabeh yang umum masih bulan Maulid, sedikit tentang Maulid Nabi. Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebagai musabbibul asbab atau sababul a'dham ala kulli maujudin. Nabi Muhammad itu menjadi sebab adanya segala sesuatu, tidak hanya dunia ini, bahkan sampai akhirat, adanya surga, neraka, dunia itu karena adanya Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat dijelaskan ketika Nabi Adam masih berada di surga, itu ketika di surga itu Nabi Adam itu sempat tercengang, terheran-heran karena menyaksikan di setiap pojok atau tiangnya surga itu, di sebelah kanan itu pasti ada kalimat Allah, sedangkan di sebelah kiri pojoknya pasti ada kalimat Muhammad Rasulullah. Padahal saat itu tidak ada yang lain kecuali malaikat, Nabi Adam dan Siti Hawa, yang saat itu Siti Hawa belum menjadi istrinya. Tetapi kok ada satu nama yang tertulis berjajaran dengan asma Allah. Akhirnya penasaran. Nah, akhirnya orang kuat nahan ngempet takon, ya Allah, nama ini siapa? Tak lingak-linguk, ngetan ngalor ngulon ngidul, tak hilang-hilang orang ono, tapi ada namanya. Kata Allah,
Muhammad itu adalah kekasihku. Yang adanya ini semuanya karena adanya Muhammad. Dalam hadis qudsi dijelaskan, hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertulis di Al-Quran. Firman Allah tetapi bukan Al-Quran. Maka nggak bisa hadis qudsi kok dibaca nggo salat ora ketok, walaupun itu firman Allah. Berbeda Al-Quran jenengan kok sholat baca Fatihah, berfatihah maca surat Al-Quran boleh, tapi podo-podo firmani Allah tetapi tidak boleh dibaca ketika sholat. Walaupun amin berarti kok macana nggo hadis qudsi tidak sah, tidak boleh karena bukan Al-Quran. Terus tekanan dimiki rada pelalenan ki. Tuh, ana kopiah putih dalam pelalen iki, Pak. Iya grogi. Kan ngerti iki bosan. Nabi Muhammad. Oh. Apa? Oh iya. Dalam diskusi Allah mengatakan laula Muhammad ma khalaqtu ba'da. Andaikan enggak ada Nabi Muhammad, saya enggak ciptakan kamu. Bahkan laula Muhammad ma khalaqtul jannah. Andaikan saya tidak menciptakan Muhammad, saya juga enggak menciptakan surga. Bahkan laulaka ma khalaqtul aflah. Andaikan saya enggak menciptakan Muhammad itu, saya enggak menciptakan semuanya, termasuk surga, neraka dan seterusnya. Artinya itu semua ada karena adanya Nabi Muhammad. Maka disebut musabbibul asbab atau sababul a'dham ala kulli maujudin. Nah, luar biasa. Walaupun nanti diciptakannya paling akhir, tetapi Nur Muhammad itu sudah puluhan, jutaan, ratusan tahun sebelum adanya surga, sebelum adanya Nabi Adam. Maka disebut juga Sayyidul Awalin wal Akhirin. Sayyid yang pertama karena nurnya sudah duluan, tetapi penciptaan wujud manusianya terakhir. Maka disebut Sayyidul Awalin wal Akhirin. Nah, itu Nabi Muhammad. Lah ternyata dialognya Adam dengan Allah itu dicuri dengar oleh Siti Hawa. Biasa wong wadon kuwi iya ngrungokke pembicaraan. Nah, kaya bojone sampean ana tamu ngetokke wedang tapi ora belum mlebu nang mburi lawang ngrungokke. Kayak bar nebas ki apa ya kan. Pancen sanate tekan Siti Hawa. Nah, pembicaraan ini didengar, maka setelah itu ketika Nabi Adam mau meminang Siti Hawa, maka Siti Hawa mengatakan, boleh sampan meminang saya mas, tapi ada mas kawinnya. Ya. Mas kawinnya apa? Nek perhiasan, berlian, intan, permata wis nang surga ana kabeh. Saya mintanya mas kawin adalah puji-pujian. Puji-pujian kepada makhluk yang mulia menjadi kasihnya Allah. Akhirnya Nabi Adam bingung, puji-pujian apa ya? Lah, nah kono rana googling ya. So kayak akhirnya takone malaikat Jibril. Nah akhirnya malaikat Jibril menuntun dengan sholawat, Sallallahu alam dan seterusnya itu namanya sholawat Jibril, sholawat paling tua. Sholawat paling tua itu sholawat Jibril. Saya ono sholawat Tibil Qulub, ono sholawat Mujiat, sholawat Nariyah, sholawat Fatih, sholawat macam-macam. Pokok dari sholawat itu adalah sholawat sholawat Jibril paling tua. Nah sholawat ini juga bisa dinamakan sholawat pengantin karena mas kawinnya Nabi Adam itu dengan sholawat Jibril itu. Bahkan sholawat Jibril ini juga ampuh untuk merekatkan rumah tangga. Nah, sing wis mulai turune pengkurep ora gelem adep-adepan kayak sholawat Jibril. Ngeri. Sholawat Jibril. Tapi untuk suami istri ora kena nggo pacare. Tidak berlaku untuk
Apit Agung. Arif lah, Arif. Oh iya, dan seterusnya. Jare kaya iki jare. Jare nek wedang dicuri, nek keping raket maning sing wadon bar curi dikodhek karo bajakan salat Jibril ping 7. Terus suamine nempel ke perangko. Ngapain nyambut gawe mau mangkat. Nang omah terus. Salawat disebut salat Jibril juga salawat pengantin. Karena itu merekakan ping 7 alamat sebulke insya Allah suamimu tidak akan mudah tergoda. Ini berangkor istri pora kan suami apa iki? Bojone tinggi ngerti. Nah ini salawat tertua. Nah, setelah itu Nabi Muhammad baru diturunkan ribuan tahun. Gampangnya ya ijma'nya para ulama lahirnya apa? Ada terjadi perbedaan tanggal itu nanggon Maulid berjanji kan ono kelahiran Nabi Muhammad itu terjadi perbedaan tanggal antara tanggal itu tinggal tetapi disepakati bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ya tanggal 12 dina Senin tahun gajah. Nah, tahun gajah disepakati oleh para ulama. Terjadi perbedaan pendapat disepakati tanggal 12 itu. Lah kelahirannya Nabi Muhammad itu istimewa. Kenapa? Ternyata yang menyukai kelahiran Nabi Muhammad tidak hanya ya saat itu belum pada mukmin. Pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang nantinya setiap harinya itu memusuhi Nabi bahkan merencanakan pembunuhan, tapi pada saat Nabi Muhammad atau ponakannya lahir itu orang yang paling pertama bergembira ketika dilapori oleh budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah itu ada yang mengatakan nanti wafatnya sudah masuk Islam, ada yang belum. Maka di Al-Barzanji disebutkan Suwaibah Aslamiyah. Kalau menurut Said Al-Barzanji, Suwaibah yang sudah masuk Islam. Karena disebut Suwaibah Aslamiyah, Suwaibah sing wis mlebu Islam. Nah, ketika mendengar ponakane sampean wis lahir juragan, ponakane Pak Bos, woro-woro Pak Bos, mohon izin lapor, ponakane sampean lahir, sepumene sampean lahir, buatan luar biasa. Seketika itu spontan saat itu Abu Lahab sudah mulai sekarang kamu bebas, tidak usah jadi budak lagi. Sampai senengi dan woro-woro mubeng Ka'bah, mubeng nang Mekah menyampaikan ponakane wis lahir. Walaupun toh nanti setelah Muhammad menjadi Rasul 40 tahun Abu Lahab setiap hari memusuhi Nabi Muhammad, dimusuhi terus bahkan mau dibunuh dan seterusnya. Nah singkat cerita, setelah Abu Lahab itu kan namanya diabadikan di Al-Quran. Pokoknya onang Al-Quran namanya kok diabadikan itu mesti mempunyai keistimewaan, baik keistimewaan baik maupun buruk. Pokoknya nang Al-Quran itu nek ono nama yang mesti apik nemen, nek jahat nemen. Lah kaya aku dhewe sampean kan ora disebut ya apik nemen ya ora, jahat nemen ya kaya ora pati ya kuwi. Tanggung lah ya ora mono ramene. Ya sedang-sedang saja. Madu. Nah, setelah Abu Lahab itu mati bae aja wafat ya. Mati itu beberapa hari kemudian saudara-saudaranya itu yang ada yang dimimpikan. Mimpi ketemu Abu Lahab. Nah, ini diceritakan dalam satu hadis riwayat Bukhari. Mimpi Abu Lahab kuwi berbeda seperti di dunia nang dulu gagah temen kaya menang-menang dhewe dadi lanange jagat lah. Pada saat mati sekujur tubuh penuh luka, sorak memper wong. Ya cara nang kene copet kecekel nang njero pasar lah. Bayangke wis sampean weruh copet kecekel nang njero pasar oleh ora mujud wong kan. Luka penuh luka. Ditakoni, "Om, sampean napa, Om?" Anane sampean kok ora
beda karo nang donya baga ora karuan padha wedi kabeh. Lah nang kene kok sampan penuh luka. Ikilah oleh-olehku karena selama hidup di dunia saya tidak beriman sama Muhammad dan saya ingkar pada Tuhan Nabi Muhammad. Maka tiap hari gue bal-balan di smackdown oleh malaikat yo, di smackdown, di gulat macam-macam. Tapi sono untungnya lah, untungnya apa nek dino Senin malaikat ora tau nyiksa aku. Nek Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seksa kok Senin ora mbuh apa malaikate padha apel apa padha upacara ya kan? Nek Senin ora. Lho kok bisa? Iya aku kemutan biyen tanggal 12/10 tahun gajah ketika ponakanku yang lahir nama Muhammad itu saya bergembira. Senangnya teman nanti kan budakku tak merdekakan. Itulah kecintaan kepada Nabi itu membuahkan hasil diringankan tahfiful adab sampai siksa kubur pun diringankan orang yang tidak beriman pada Nabi. Luar biasa. Cari wong sing ora antel dalil kok Abu Lahab. Abu Lahab kok dalil cari. Wong kafir kok dalil wong Islam cari. Padahal disebutkan dalam hadis Bukhari. Abu Lahab diringankan setiap Senin. Lah aku sampean sing wis punya modal iman, Islam, cinta Nabi ya muga-muga ora cuman dina Senin tok ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu minggu muga-muga tekan kiamat dibebaskan dari sisa kubur. Amin. Wis duwe modal iman, kok meneh ana muridan gelem melu. Amin. Kuwi cocok ya. Melu mangan dan seterusnya itu cocok kuwi. Cocok karo aku. Nah, ini luar biasa. Nah, itulah Rasulullah, gambarannya seperti itu, luar biasa kan Nabi itu. Orang yang menyakiti pun masih mendapatkan keringanan, padahal namanya sudah disebutkan di Al-Quran, tabat yada dan seterusnya kan, celaka tanganmu dilaknat oleh Allah, tetapi di alam kuburnya mendapatkan keringanan karena pada saat Nabi Muhammad lahir itu sangat senang, suka dan seterusnya, walaupun toh nanti ketika Muhammad sudah diangkat sebagai Nabi mulai benci, menyerang dan mau membunuh. Ini luar biasa. Lah ketika kita mengatakan kita itu cinta pada Nabi itu buktinya apa? Ciri-ciri orang cinta apik, terus agung, arif. Ciri-ciri orang cinta itu banyak menyebut. Dikatakan man ahabba syai'an kasura dzikru. Orang yang cinta tandanya biasanya sering menyebut. Wong nek seneng kuwi akeh nyebut, maka berselawat. Lah contohnya wis Taruno. Lakoni. Tak kasih. Tak kaya. Tak kaya ngai toko terakhir kok gratisan. Terakhir yo lakon. Misale iki Kang Taruno duwe perkutut seneng ora karo wae. Kan manggung terus ya kan. Sisa ora ono takon mesti dong-dongan kan seneng. Rutinan dongenake ketemu ansuran perkutut aku mau didang 2 juta ora tak wae. Ora takon. Mau ketemu tahlilan mantapku tak ngene tok semunine ping terus padahal sing ngene tak urung tak cekleki. Sangat seneng. Padahal ora sing takon. Ora takon tapi sobat karena tandanya cinta itu pasti banyak menyebut. Padahal ramune manuke. Padahal mati ramune. Orang cinta itu diantaranya banyak menyebut. Sisan kuwi kaya Bosarno, waduh. Tapi contohnya siji ra. Ngalon mantu. Iya. Ngalon madu. Contohnya mantu. Ya Allah. Oh iya. Mesti disebutkan satu. Minimal kita punya cinta, kata nek Dewi cinta kan almar'u yusarum aman ahabba. Orang itu besok akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dewi kumpulnya karo apa? Karo wong saleh yang muga-muga besok dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Amin. Ya. Maka kan ada kaidah mataan apa ya? Kun ma'allah fa'ilam yastati ma'aman ma'allah. Hendaklah engkau bersandar atau
bersama Allah. Kalau tidak bisa, hendaklah engkau bersama dengan orang yang bersama Allah, yaitu para ulama. Nah, muga-muga jadi engkau mesti dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Nah inilah kehebatan Kanjeng Nabi, luar biasa seperti itu, kan? Bisa memberikan sholawat tadi ya, diantara tanda cinta itu. Nah, kejadian tadi yang di surga ini kelewat tadi. Rasulullah tadi bersolawat Jibril dan sebagaimana itu ditegaskan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguh Allah dan malaikat bersolawat. Di situ Allah pun bersolawat. Inilah bedanya sholawat dengan sholat, dengan perintah-perintah yang lain. Kalau Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah merintah kita zakat, Allah nggak zakat. Kalau Allah memerintah kita haji, Allah nggak haji. Kalau Allah merintah kita sedekah, Allah nggak sedekah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah ikut bersolawat. Ini luar biasa. Bahkan kalimatnya diawali kata inna, sesungguhnya. Kalimat takkid sesungguhnya, orang cuman kabar hanya ibadah Allah bersolawat, tapi sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Cinta tandanya banyak menyebut sampai tekan galongan menang apa benar nggak wong isi kasmaran ya berapa ya wis tau galongan burung kan burung berarti cintanya urung temenanan. Kita kawan siapa ya Taruno nganti dibawa ke alam mimpi. Lah yang kedua, cinta kepada Nabi itu bagaimana? Tidak cukup berselawat, tidak cukup karena mohon maaf, nah ono selawatan bunduran diputer budine ora karuan, tapi ngapura ora gelem sembahyang. Sing ono pengajar sing pengen puter kiai teko bubar. Belum cukup hanya selawat. Setelah itu apa? Yang kita ikuti adalah akhlak Kanjeng Nabi. Yang kita tiru akhlak Kanjeng Nabi. Lah akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa? Kata Siti Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Kata Siti Aisyah, akhlak Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi itu seperti Al-Qur'an berjalan. Nek cara dhewe kok urip mbiyen menangi Kanjeng Nabi, dhewe ora perlu maca Qur'an kan. Nek arep dahar, Kanjeng Nabi dahare kaya apa? Tinggal tiru tok. Kanjeng Nabi sarene kaya apa? Tinggal tiru tok. Wudune Kanjeng Nabi kaya apa? Melu tok, ora usah ndelok. Ora usah maca Qur'an, karena Qur'an berjalan itulah Kanjeng Nabi. Nah, berhubung dhewe ora menangi Nabi Muhammad, tapi ana hikmah dhewe kok ora ketemu Kanjeng Nabi, dhewe mungkin nek urip sejaman dengan Nabi Muhammad, dhewe urung mesti iman. Bisa bae dhewe melune Abu Jahal wedi, ya kan? Itulah kenapa hidayah itu, hikmahnya hidayah itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi hidayah dari Allah. Nek hidayah itu dari Nabi Muhammad, yang sing oleh hidayah sing ketemu Kanjeng Nabi tok. Dulu ribuan tahun orang sing dari tanggane bukan keluargane Nabi, bisa iman, itu namanya hidayah. Yahdi mayyasha, Allah yang mengenai hidayah. Maka Nabi Muhammad ketika mentalkin ayahnya Sayyidina Ali, Abu Thalib talqin itu ketika mau wafat ditalqin tidak syahadat. Allah menegaskan yang berhidayah itu Allah, kamu cukup berdakwah. Nah, Dewi walaupun ribuan tahun gak ketemu Nabi Muhammad, Dewi bisa beriman karena hidayah itu dari Allah, bukan dari Muhammad. Hanya syariatnya mungkin kiai bisa masuk ke wong Islam, mu'alaf mlebu itu syariatnya saja, tapi hakikatnya dari Allah. Ana wong kok rajine bisa mlebu Islam dino kaya Gus Miftah tiap bulan ono, ya kan? Waktu masih viral-viral Gus Miftah itu kan Gus Miftah hampir tiap bulan mengislamkan orang banyak sekali. Loh kok Nabi Muhammad ngislamke pamane kok ora bisa? Apa Gus Miftah terus lebih hebat dari yang ibu? Bukan begitu. Itu untuk pelajaran bahwa yang memberikan hidayah itu bukan Nabi Muhammad tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hidayah yang sudah ada di diri kita masing-masing kudu dicoba temenan. Nah, akhlak Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin berakhlak kudu ngaji. Ya mustahil orang ngaji berakhlak karena sumbernya akhlak Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an dikaji. Maka kalau ingin berakhlak ya dengan mengaji.
Tidak mungkin orang itu akan bisa berakhlak kalau tidak ngaji, karena sumbernya akhlak adalah Al-Qur'an. Nah, akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa? Luar biasa, banyak sekali. Nah, ini paling satu atau dua yang akan saya ceritakan tentang akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad itu punya akhlak satu di antara adilnya luar biasa, sangat adil. Tetapi keadilannya Nabi Muhammad itu pernah diprotes. Ketika Nabi pulang dari perang Taif, perang Hunain tahun 8 Hijriah, bulan Syawal itu, Nabi Muhammad dengan sahabat itu banyak sekali membawa harta rampasan atau ghanimah. Ghanimah banyak sekali, tapi Nabi Muhammad itu justru membagi-bagikan hartanya kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Amr bin As, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang dibagi. Malah wong-wong sing tembe masuk Islam dibak itu rakah. Maka ada salah satu sahabat yang jengkel sewot. Ya boleh disebut sahabat atau tidak. Ada orang protes tangi, "Idil ya Muhammad." Janom wi, berlakulah adil ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau saya nggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Orang itu berlalu mau dibunuh oleh Umar, jangan, nggak usah. Waspadai orang ini. Besok akan lahir dari golongan ini, orangnya hebat-hebat, bahkan besok ngajinya lebih hebat dari kalian-kalian. Terbukti nanti namanya Dzul Huwaisirah. Nah, Dzul Huwaisirah mengatakan Nabi Muhammad itu dianggap tidak adil. Bayangkan. Nah, terbukti ternyata Dzul Huwaisirah kejadian tahun 8, tahun 40 keturunannya ini nanti dari Bani Tamim, namanya siapa penghuninya Sayyidina Ali? Ibnu Muljam. Pada tahun 40 Hijriah, malam 17 Ramadan, Sayyidina Ali ketika mau ngimami subuh dibunuh oleh keturunan itu yang bernama Ibnu Muljam. Orangnya hafidul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Bayangkan, wong hafal Quran, nek awan poso sunah, begini tahajudan. Tapi pemahaman Al-Qur'annya, kata Nabi, orang ini pemahaman Al-Qur'annya Al-Qur'an hanya sampai tenggorokan, tidak masuk hanya sampai tenggorokan, tidak masuk ke hati. Hati-hati, besok ada orang yang pinter baca Al-Quran, mendayu-dayu, Al-Quran luar biasa, sholatnya rajinnya ora karuan, tetapi tidak sampai ke intinya pemahaman agama Islam. Maka ternyata betul tahun 40 itu kejadian Sayyidina Ali dianggap kafir karena Sayyidina Ali ketika memutuskan sesuatu senangnya musyawarah. Wong ana Quran kok musyawarah, mani musyawarah. Akhirnya dianggap sudah keluar dari agama Islam, maka dibunuh oleh Ibnu Muljam itu. Itu rentetan sejarah. Kembali lagi keadilan. Saking adilnya Nabi Muhammad itu pernah diadukan oleh sahabatnya. Saya namanya lupa. Ada yang ngomong, Nabi itu yang mencuri, itu wong Islam, butuh wong Yahudi, bebaskan saja. Bolone dhewe nyolong kok. Nabi Muhammad langsung marah. Mengatakan lau sarokot Fatimah binti la kotok tu yadaha. Jangan Nabi, jangankan dia, kalau Fatimah yang mencuri, maka saya yang akan motong tangannya. Tuh, keturunannya Nabi, anaknya Nabi, bukan dzurriyyah ini, ahlul baitnya, saya akan memotong tangan. Itu keadilan Nabi Muhammad, luar biasa. Jangankan orang itu teman saya, kalau anak saya sendiri yang mencuri, saya akan motong tangannya langsung. Itu keluarganya, anaknya Nabi Muhammad, luar biasa. Dan ketika Sayyidah Fatimah itu wafat, anaknya setengah tahun, jaraknya kan dekat antara Nabi Muhammad dengan Fatimah, itu jaraknya dekat. Ketika Sayyidah Fatimah itu wafat, yang ngangkat kerandane kuwi Sayyidina Ali selaku suaminya sama anaknya Hasan dan Husain. Terus satunya sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Ketika jenazahnya Fatimah dikuburkan, itu sahabat Abu Dar Al-Ghifari, seorang sufi yang luar biasa, ngomong sama tanah, tanah tahu nggak yang dimasukkan ini jenazahnya anaknya Nabi, tolong dihormati. Kata tanah mengatakan ini adalah tempat kembalinya amal. Nggak peduli anaknya siapapun akan dihisab. Nggak peduli anaknya siapapun.
anaknya siapapun. Hari ini kan ya mohon maaf sih rame-rame masalah nasab dan seterusnya kan. Padahal putranya Kanjeng Nabi mau dimasukkan ke tanah itu, tanahnya mengatakan itu seperti itu. Mbah Nawawi dalam kitabnya Mbah Nawawi itu kan disebutkan tempat ini adalah tempat kembalinya perhitungan amal. Itu padahal putranya bukan Duriyah tapi anaknya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan ada 5, Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, ya kan, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma Hasan Husain wa Fatimah, itu anak. Yang disebut Ahlul Bait itu 5 orang itu. Bukan sampai Duriyah, itu pun diperlakukan sama. Luar biasa. Maka diliwi nggawa amal dewi-dewi. Ora usah pamer-pameran. Maka orang Arab mengatakan dalam keadaan asyaraf bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu dengan adab, dengan tata krama dan akhlak, bukan karena keturunan. Ini penting sekali. Ini bukan masalah saya pro Muhyiddin atau tidak dan sebagainya. Ini untuk memperjelas saja. Begitu terkait rame-rame hari ini kan. Jajak Ansor kadang anak sing keder jari kok ngene, jari ngene, aslinya bagaimana dan seterusnya kan. Itu kan hari ini ramai sekali di medsos ya kan. Yes, intinya kita lebih mengedepankan akhlak dan ilmu. Sopo sing berakhlak dan ilmu ya kita hormati. Nah, terkait masalah nanti apakah habaib itu nasabnya terputus atau tidak, karena mempercayai Habib atau tidak itu bukan termasuk rukun iman kan. Jangan khawatir. Orang batal keimanan kita karena rukun iman dia ada 6. Iman pada Allah, malaikat, apa? Nabi, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Baik yang percaya atau tidak. Lo nanti nggak menghormati Duriyah. Lo orang NU itu selalu menghormati ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabi wa dzurriyyati, itu cara kita menghormati. Ya kan? Keturunan. Lah masalah Habib apakah itu termasuk Duriyah atau tidak, ada terjadi perbedaan pandangan. Monggo yang alim, yang soleh kita hormati. Yang kita alap adalah ilmunya. Maka Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya, yang menjadi pewaris Nabi itu orang-orang berilmu. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi, karena Nabi Muhammad, para Nabi itu nggak mewarisi harta dan benda, mewarisnya ilmu dan akhlak. Maka yang punya ilmu dan akhlak yang kita gondeli, itu yang kita gondeli yang punya ilmu dan akhlak. Itu karena Nabi Muhammad marisinya ya itu akhlak dan ilmu, itu seputar itu. Maka terjadinya polemik dan ramai sebagainya kelihatannya nggak ada ujung pangkalnya. Saya cenderung sepakat dengan cara pandang khusus yang pokoknya yang kita hormati yang berakhlak dan berilmu. Terus untuk menyelesaikan polemik ini, solusi yang paling tepat juga saya kira seperti pernyataan Kiai Said Akil. Nek kelompoknya Wali Songo atau Kiai Imad buat tesis, maka Habib buat nanti ditemukan dalam forum diskusi. Kalau selama ini 2 kelompok belum sama-sama ketemu dan tidak kuat, ya sampai kapanpun akan terjadi polemik yang itu efeknya sampai kepada kita yang pro dan tidak dan seterusnya. Kalau dua-duanya punya bantahan terus ditemukan satu forum, akan selesai. Awal mulanya kan apa ya saling ejek seperti itu, saling mengejek, ada yang merendahkan dan seterusnya. Nah kalau itu bisa ketemu bareng satu forum, punya pegangan bareng, sing kalah ya sing ngakoni kalah, sing bener kita hormati, ya insya Allah selesai. Tapi kelihatannya sampai hari ini belum ada titik temu. Ini kalau berlarut-larut korbannya banyaknya orang NU, bukan yang lain. Kalau orang lain tidak percaya seperti itu sih. Nah ramai juga tentang karomah ya kan. Hari ini kan wong akhirnya akeh orang ngandel keramat, karena ono sing ngandel keramat, teman ono sing ora. Nah kita orang ini kan punya prinsip tawasud moderat. Ya kita percaya terhadap keramatnya wali itu kita tahu. Tetapi keramat yang bagaimana, yang bukan diada-adakan. Keramat itu jauh di bawahnya mukjizat. Maka nggak boleh melebihi mukjizat Kanjeng Nabi. Orang dari Nabi Muhammad itu hanya Isra Mi'raj 1 umur sekali.
kok ono wong nganti 70 ya jelas nggak bisa. Karena keramat itu harus di bawahnya mukjizat pasti. Nek menurut saya keramat sing paling hebat itu keramatnya Mbah Wahab. Bisa menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Wah, nggak ada yang bisa menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi kecuali orang NU. Jajal sing aku putune Kanjeng Nabi saat makamnya Kanjeng Nabi mau diratakan dengan tanah, siapa nggak ada yang berani yang menyelamatkan orang-orang NU. Keramat paling hebat itu keramatnya Kiai NU bisa menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Jajal secara syariat ini, syariat kalau ono Mbah Hasim, Mbah Wahab, mungkin makam Kanjeng Nabi sudah digusur oleh orang-orang Wahabi. Dengan adanya komite Hijaz, Kiai Wahab datang ke Arab Saudi mohon agar kuburan Kanjeng Nabi masih utuh dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini makam Kanjeng Nabi masih utuh. Itu keramat yang paling luar biasa. Oh, ono sing bisa mabur, ya kan, itu sulit dinal. Tapi keramat yang paling hebat, menurut saya keramatnya Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy'ari bisa menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Itu paling hebat, makamnya Kanjeng Nabi bisa terselamatkan. Nah, itu paling hebat. Ada keramat, bawahnya ada maunah. Maunah itu ya pertolongan Allah yang luar biasa yang bagi orang-orang soleh. Itu namanya maunah. Ojo kabeh mukjizat kaya nang film, kae wong apa ketabrak itu dapat mukjizat. Mukjizat itu nggo Nabi kan bisa wong apa nampak pit ditenggor ora tiba jare oleh mukjizat. Ana dhewe-dhewe nek mukjizat kuwi kejadian luar biasa yang khusus untuk Nabi. Nek keramat untuk para wali, nek orang soleh maunah, ya kan? Nek wong ahli maksiat tapi kok lolos terus keluarannya istidrot, kan beda-beda. Kan ana wong jane kudu disesar tapi dilalah kok ora sesar oleh apa kali inayah. Wong kok kelalen karo wong tuwa itu tiba-tiba kepengin bali pengin misingi wong tuwa arane oleh hidayah. Kan siji-siji nggon-nggone kok aja kabeh oleh mukjizat kabeh lah. Apa nabine iso ana terus. Wong nabine serampung iso ana kae ora iso mati oleh mukjizat. Arno ya oleh Arno. Atau lindes mobil orang mati malah utuh oleh mukjizat. Tukang sulap kok mukjizat ya kan. Nah, ini kadang kita ngikuti TV sih soalnya sih ngikuti sinetron jadi ngertine dipadake kabeh. Nah, intinya kita tetap mencintai Nabi dengan keluarga dan duriah-duriahnya. Adapun perbedaan cara pandang kita yang nggak paham nggak usah ikut. Monggo kita tidak usah ikut. Yang penting kita cintani kepada Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Karena tepung kabeh, karena koyok mau sampai syarat meriwayatkan hadis pun karena orangnya alim, orangnya soleh, ya kan? Nah, dilalah hikmahnya mungkin Kanjeng Nabi punya putu, punya anak yang laki-laki kok diwafatkan sejak kecil mungkin. Hikmahnya apa? Ben ora seakan-akan agama ini milik Nabi Muhammad sendiri yang berjuang, nggak boleh yang lain. Orang kan bisa jihad dengan cara dengan orang lain yang tidak punya trah, orang hebat tidak trah, punya ulama pun bisa punya peluang yang sama. Sama Nabi Muhammad kenapa kok dilalah diwafatkan orang tuanya sejak lahir, belum lahir diwafatkan? Untuk apa? Hikmahnya apa? Nabi Muhammad yang mendidik langsung malaikat sama Allah. Bukan kayak dia kan produk manusia, kadang-kadang ya angel, ya beler, ya sungkanan. Nabi Muhammad yang mendidik langsung Allah dan malaikat. Allah hikmahnya kabeh. Hasan Husain mati cilik putrane Kanjeng Nabi Qasim sapa maning banyak kan tapi masih kecil-kecil semua. Mungkin hikmahnya apa? Bahwa agama ini bisa disebarkan, bisa didakwakan oleh siapapun itu. Tidak hanya dari keluarga Nabi, tapi semua dari kita bisa berdakwah. Dakwah dengan dagang, dakwah dengan berbisnis. Nabi Muhammad kan dakwahnya macam-macam. Bisnis ya bisa, bertani ya ketika di Madinah ya bertani, ketika sebagai orang-orang yang aktif di organisasi ya bisa berdakwah dengan organisasinya, yang menjadi pemimpin ya bisa mengikuti caranya Kanjeng Nabi dalam memimpin adil dan seterusnya kan. Dalam berumah tangga pun Kanjeng Nabi jadi pemimpin. Cuman yang tidak boleh ditiru karena Nabi itu punya khosois, punya kekhususan. Nabi Muhammad itu kan istrinya 9 ya, sampai 11 itu nggak bisa ditiru oleh kita. Dewi maksimal 4 pet.
tanang pet jatamu si papat nek bos Harno telu maning sampean si papat maning aku sampean tenang yo si telu maning jatah Kadung dosa lah papat. papat apan kepingin 5 kena syaratnya di cari siji kau tetep papat tapi maning cari siji tetep papat maning tapi apan selawe ganti papat ora kena itu khasoi kanjeng Nabi tapi kanjeng Nabi itu yang istri yang apa yang gadis kan cuma satu Siti Aisyah lainnya janda semua termasuk Siti Khadijah Penyelamat janda ya, penyelamat janda. ya kan Janda ditebak. ojo tekane kae koli gladiator ya ngomong janda tekane mono ya kan siap membesarkan pemalang ya Riki bukan itu menang-menang. ini Bayangan ini. bayang ke TV ya. Ini sahabat-sahabat ada sedikit mengurai penting untuk kita paham bersama ojo nganti itu semua menjadi tengkaran. Ya solusinya tadi yang berilmu berakhlak sampai ngaji nih karo sopo menyenang pondok sopo ta'aluk maning ikatan batin ini candal ke maning sampai menyenang aluk nih kan sopo ta'aluknya mana maning kan pondok maning ojo kelalen kiai ini dewi ono duwe amalan apa lakoni melu kepada kiai-kiai maning ta'aluknya kembalikan lagi dan tetap hubungan rohnya tetap nyambung terus gitu itu sahabat-sahabat sedikit yang bisa saya sampaikan dari apa terkait maupun maulid dan seterusnya ini mudah-mudahan ada 1-2 hal yang bisa dipetik kebaikan tentunya banyak kesalahan banyak kekurangan banyak kegelapan mohon dimaafkan. Sahiri al-afu minkum hatunullah ajma'in Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakin hamdan naimin hamdan zahirna alhamdulillah sultani Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatina kulli Amin ya Allah. anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fir li dzunubi wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.